Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Karina Triskawati Buru-Burutu dengan NIM 247155045. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknologi Bahan Anorganik, di mana saya mengolah limbah cangkang telur dan kulit udang menuju anoda baterai lithium-ion yang lebih ramah lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi bahan anorganik yang berjudul sintesis elektrolit padat berbasis CaO dari limbah cangkang telur dan kulit udang menuju anoda baterai lithium-ion yang lebih ramah lingkungan. Nah, apa sih cangkang telur? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, tahun 2015 konsumsi telur per kapita dapat mencapai sekitar 112 butir ayam per telur. Nah, limbah cangkang telur merupakan limbah rumah tangga yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Setiap tahunnya, riset mengenai energi terbarukan atau EBT. Cangkang telur dapat menjadi sumber kalsium yang membantu dalam konduktivitas ion. Kandungan karbon dari protein juga bisa membantu sebagai konduktor tambahan. Mengurangi limbah organik atau daur ulang limbah rumah tangga. Tidak beracun dan biodegradable, alternatif pengganti grafit atau logam berat dalam baterai konversial. Nah, kemudian apa sih kulit udang? Serbuk kulit udang berasal dari limbah industri perikanan yang merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Kulit udang dapat terurai secara alami dalam lingkungan karena sifat biodegradable. Hal ini dalam konteks biobaterai membantu mengurangi dampak lingkungan yang negatif yang disebabkan oleh limbah baterai konvensional. Kulit udang mengandung kitin yang dapat diubah menjadi senyawa-senyawa yang bermanfaat dalam pembuatan komponen baterai. Serbuk kulit udang dalam pembuatan biobaterai juga memiliki keuntungan yang ekonomis karena limbah ini seringkali tersedia dengan biaya rendah atau bahkan tanpa biaya. Nah, gimana sih metode penelitiannya? Di dalam PowerPoint ini sudah dijelaskan. Yang pertama itu kita harus membersihkan dan menghaluskan cangkang telur dan kulit udang, kemudian dilakukan penyaringan dan kemudian dilakukan pengukusan seperti gambar tersebut. Kemudian itu ada pembongkaran dan kemudian menjadi penyusun baterai dan kemudian menjadi analisis data yang kita dapat. Nah, di mana analisis data yang didapatkan menggunakan sampel A, B, dan C. Dapat diketahui bahwa hasil dari percobaan dan pengujian baterai memiliki hasil yang beragam. Pada sampel A, yakni baterai yang menggunakan perbandingan antara cangkang telur dan kulit udang sebanyak 1:1. Sebanyak masing-masing 4 gram bahan. Secara kuantitatif, sampel A menghasilkan tegangan sebesar 1,0 volt. Sementara secara kualitatif, sampel A mampu menyalakan lampu dengan terang. Pada sampel B, yakni baterai yang menggunakan perbandingan antara cangkang telur dan kulit udang sebesar 3:1. Sebanyak 6 gram cangkang telur dan 2 gram kulit udang. Secara kuantitatif, sampel B menghasilkan tegangan sebesar 1,3 volt. Sementara secara kualitatif, sampel mampu menyalakan lampu dengan terang. Pada sampel C, yakni baterai yang menggunakan perbandingan antara cangkang telur dan kulit udang sebesar 1:3, sebanyak 2 gram cangkang telur dan 6 gram kulit udang. Secara kuantitatif, sampel C menghasilkan tegangan sebesar 0,8 volt. Sementara secara kualitatif, sampel C mampu menyalakan lampu dengan redup. Dan berikut grafik data hasil penelitian. Berdasarkan dari data dan grafik dapat disimpulkan bahwa formulasi limbah cangkang telur dan kulit udang yang sesuai digunakan untuk pengganti anoda terhadap tegangan baterai adalah 3:1. Formulasi terbukti lebih optimal dibandingkan formulasi lain yang telah diuji dalam penelitian ini. Limbah cangkang telur dan kulit udang pada baterai memiliki karakteristik yang sangat baik dan dapat digunakan sebagai pengganti anoda terhadap tegangan baterai. Baterai juga terbukti efektif sebagai pengganti baterai konvensional. Hal ini dikarenakan baterai dapat menghasilkan tegangan sebesar 1,3 volt, hanya selisih 0,2 volt daripada baterai konvensional dan sifat baterai yang ramah lingkungan. Dan itulah beberapa limbah yang dapat didaur ulang menjadi anoda baterai, dan masih banyak limbah lain yang bisa didaur ulang sehingga bisa meminimalisirkan kerusakan lingkungan dan diolah menjadi
limbah yang lebih ramah lingkungan. Semoga bisa membantu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.